Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Di mana Bapak sebagai gurunya, nama Bapak Henry, guru bahasa Indonesia kelas 8 di SMP Negeri 6 Kota Serang. Baiklah anak-anak, sebelum Bapak mengajar, Bapak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena tidak kenal maka tidak sayang, dan harus mengenal satu sama lain antara guru dan siswa. Nama Bapak Henry, alamat Kampung Situgabug, Desa Sukatani, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang. Pendidikan Bapak SDN Cisoka 1, lulus tahun 99. Kemudian melanjutkan ke SLTPN 1 Cisoka, sekarang namanya SMPN 1 Cisoka, lulus tahun 2002. Melanjutkan kemudian ke SMAN 1 Cisoka, sekarang namanya SMAN 8 Kabupaten Tangerang, lulus tahun 2005. Dan menempuh pendidikan S1 Bahasa dan Sastra Indonesia di Untirta, lulus tahun 2011. Sebelum mengajar di SMP Negeri 6, Kota Serang, Bapak mengajar di Madrasah Aliyah Swasta Darussalam Cisoka dari tahun 2007 sampai 2020. Jadi Bapak sambil kuliah sudah mengajar ya. Kemudian Bapak mengajar di SMP Negeri 3 Solear di Kabupaten Tangerang dari tahun 2012 sampai 2020. Nah, sehubungan Bapak lulus menjadi pegawai negeri sipil, maka Bapak mendapatkan instansi di SMP Negeri 6 Kota Serang 2021 ini sekarang, yang akan membimbing kalian ke depan sebagai guru bahasa Indonesia. Hobi Bapak menulis. Sebelum Bapak mengajar, Bapak akan menjelaskan kompetensi dasar yang perlu kalian ketahui. 3.3 menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. 4.3-nya menyajikan informasi data dalam bentuk teks eksplanasi proses terjadinya suatu fenomena secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur unsur kebahasaan atau aspek lainnya. Unsur kebahasaan teks eksplanasi terbagi menjadi 4 karena kita sudah memasuki di unsur kebahasaan teks eksplanasi yang sebelumnya kita sudah membahas struktur teks eksplanasi. Nah, sekarang sudah unsur kebahasaan teks eksplanasi. Unsur kebahasaan teks eksplanasi ada 4. Yang pertama konjungsi, yang kedua kata ganti, yang keempat kata pasif, dan yang ketiga kata pasif, yang keempat kata teknis. Konjungsi. Nah, konjungsi itu artinya kata penghubung ya. Sedangkan kita ketahui konjungsi itu banyak ya. Namun ini berkaitan dengan teks eksplanasi, hanya beberapa konjungsi saja yang Bapak bahas di sini sesuai dengan materi teks eksplanasi. Di dalam teks eksplanasi terdapat 2 konjungsi ya. Yang pertama konjungsi kausalitas. Nah, apa itu konjungsi kausalitas? Konjungsi kausalitas itu kata penghubung yang menyatakan sebab akibat. Nah,
namanya kata penghubung, di situ ada kata penghubungnya. Apa kata penghubungnya? Lihat yang di garis miring ya. Sebab, kata penghubung itu namanya karena, gitu. Oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Nah, itu adalah kata penghubung kausalitas atau yang menyatakan sebab akibat. Nah, sedangkan kita mengetahui teks eksplanasi itu berdasarkan berisi tentang fenomena-fenomena alam, fenomena-fenomena lainnya. Di situ ada sebab akibatnya nanti. Cari kata penghubung sesuai unsur kebahasaan konjungsinya. Nah, yang kedua namanya konjungsi kronologis. Apa itu konjungsi kronologis? Nah, konjungsi kronologis kata penghubung yang menyatakan hubungan waktu. Nah, kata penghubungnya apa saja? Di sini, kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Nah, ini kata penghubung yang menyatakan kronologis atau menyatakan waktu. Ya, perlu dipahami bersama ya untuk pembahasan Bapak ini. Nah, unsur kebahasan berikutnya adalah kata ganti. Nah, kata ganti di sini konkret abstrak. Nah, ada dua ya. Seperti kata demonstrasi, banjir, gerhana, kesenian daerah. Jadi bukan kata ganti yang dimaksudkan kata ganti orang. Seperti dia, mereka. Di sini kata ganti dalam bentuk hal lain. Ya. Seperti contohnya demonstrasi, banjir, gerhana, kesenian daerah, dan lain-lain. Nah, itu kata ganti yang di luar daripada kata ganti orang. Seperti dia, mereka, nya, orang ketiga, orang kedua, orang ke satu, gitu ya. Bisa dipahami ya untuk dari kata ganti ini. Nanti penjelasan-penjelasan berikutnya Bapak kirim contoh-contoh yang lebih detail. Unsur kebahasan berikutnya adalah kata kerja pasif ya. Kata kerja pasif itu adalah kata kerja yang bentuk dasarnya berimbuhan di ter. Nah, jadi kata kerja dulu itu ada lawannya, itu adalah kata kerja aktif. Nah, di dalam teks eksplanasi itu yang terdapat kata kerja pasif, bukan kata kerja aktif ya. Kalau kata kerja aktif itu yang melakukan pekerjaan. Nah, kalau kata kerja pasif, nah dikenai pekerjaan dengan kata penghubungnya di. Nih yang garis miring ya, ter. Nah, ya. Di dan ter. Nah, contohnya terlihat. Kemudian terbagi, terwujud, dimulai, ditimbun, dilahirkan. Nah, ini adalah kata kerja pasif dengan dibubuhi imbuhan di atau ter. Yang garis miring ini ya. Tuh. Ya, bisa dipahami ya anak-anak videonya. Sedangkan kata penghubung unsur kebahasan yang terakhir adalah kata teknis. Apa itu kata teknis? Kata yang dipakai harus sesuai dengan teks eksplanasi yang dibahas. Di sini seperti kita mengangkat tema tsunami. Nah, dan tsunami itu sebuah kata fenomena yang dimana mengandung unsur-unsur kata yang tidak terlepas dari unsur fenomena itu, atau ada unsur yang sebab akibat itu. Nah, jadi kata teknis, kata yang dipakai harus sesuai dengan teks yang dibahas ya, anak-anak ya. Oke. Di sini Bapak kasih contoh ya, sebuah teks yang mengandung unsur kebahasaan dari konjungsi, dari kata-kata pasifnya, atau dari konjungsi kronologisnya. Nah,
di sini ada sebuah teks contoh nih ya. Nanti sebelum kita ke tugas. Teksnya itu tentang pelangi di sini. Pelangi adalah fenomena alam yang dapat terjadi karena pembiasan cahaya matahari oleh butir-butir air. Pelangi mempunyai berbagai macam warna yang saling sejajar dan tampak di langit. Di situ ada kata karena. Nah, kalau menilik dari penjelasan di atas, nah, karena ini jelas ya. Dia masuknya ke dalam apa? Ya, lihat di sampingnya, di unsur kebahasannya, masuknya sebagai konjungsi kausalitas atau konjungsi sebab akibat ya. Kemudian paragraf yang kedua, pelangi dianggap sebagai gejala optik. Umumnya, pelangi berbentuk busur dan masing-masing ujungnya mengarah pada titik yang berbeda. Di sini ada yang merah itu dianggap ya, dianggap itu kata kerja pasif ya. Kemudian teks yang ketiga, paragraf yang ketiga, pelangi tampak sebagai busur cahaya yang ujungnya mengarah pada hujan ringan. Tak jarang pelangi juga bisa dilihat di sekitar air terjun yang deras. Pelangi itu kan sebagai kata ganti ya, kata ganti benda. Seperti dijelaskan bahwa bukan kata ganti orang. Kata ganti di sini adalah kata ganti benda yang menggantikan sebuah unsur teks ya. Dan di situ ada dilihat sebagai kata kerja pasif ya anak-anak ya. Oke anak-anak, ini ada sebuah soal ya. Silahkan kalian analisis unsur kebahasan teks eksplanasi di bawah ini. Kalian baca mana teks-teks paragraf-paragraf tersebut yang mengandung unsur kebahasaan yang sudah Bapak jelaskan tadi. Kalau memang di teks pertama atau di paragraf pertama terdapat kausalitas, konjungsinya, silahkan tulis di situ. Kalau memang terdapat pasif, kata ganti, kata ganti, kemudian kata teknis, silahkan tulis di sampingnya. Dan diharapkan dikerjakan dengan seksama secara totalitas agar kalian menjadi siswa-siswi yang berkualitas ya. Nah, ini silahkan kalian baca ya. Silahkan kalian identifikasi dari teks eksplanasi yang berjudul Tsunami. Oke anak-anak, silahkan kerjakan. Oke anak-anak, itu saja penjelasan dari Bapak dari tugas dari materi yang secara rinci. Tugas silahkan kalian kerjakan. Selamat mengerjakan di rumah ya, dan tetap jaga kesehatan, selalu lindungi keluarga saudara dari musim wabah ini. Pakai selalu hand sanitizer dan jaga jarak ya, jaga jarak, karena yang dekat aja belum tentu jadian. Harus selalu waspada. Oke anak-anak.